beragama, toleransi berarti menghormati keyakinan dengan cara beribadah umat agama lain tanpa harus mencampur adukan ajaran atau melepaskan prinsip akidah kita. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan atau kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan, tetapi justru mengajarkan kasih sayang dan keadilan kepada sesama manusia. Dalam Al-Quran, banyak sekali yang menegaskan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Salah satunya adalah dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Islam melarang pemaksaan dalam urusan agama. Hal ini ditegaskan pula dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi la ikraha fid din, yang artinya tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Dua ayat ini menjadi dasar kuat bahwa Islam menghormati kebebasan beragama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan agama adalah kehendak Allah agar manusia belajar saling mengenal dan menghargai hidup. Kata lain, perbedaan adalah fitrah kehidupan yang harus dijaga dengan nilai toleransi dan saling hormat. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam hal toleransi. Ketika beliau tinggal di Madinah, beliau hidup berdampingan dengan berbagai kelompok, kaum muslimin, Yahudi, dan Nasrani. Rasulullah membuat piagam Madinah, yaitu perjanjian yang menjamin kebebasan beragama dan keadilan sosial bagi seluruh penduduk Madinah tanpa memandang agama mereka. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diceritakan bahwa Rasulullah pernah berdiri untuk menghormati jenazah seorang Yahudi yang lewat di hadapannya. Ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah itu jenazah seorang Yahudi? Beliau menjawab, bukankah dia juga manusia? Subhanallah. Dari sikap Rasulullah ini kita belajar bahwa setiap manusia berhak mendapatkan penghormatan dan kemanusiaan, terlepas dari perbedaan keyakinan. Saudaraku yang dirahmati Allah, toleransi bukan berarti kita ikut merayakan hari besar agama lain. Bukan pula mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran lain. Tapi toleransi berarti menghormati, tidak menghina, tidak memaksa, dan tidak mengganggu ibadah umat lain. Dalam kehidupan sehari-hari, wujud toleransi bisa kita tunjukkan dengan cara menjalin hubungan baik dengan tetangga meskipun berbeda agama, menjaga ucapan agar tidak menyakiti perasaan orang lain, bekerja sama dalam urusan sosial dan kemanusiaan, tidak mengganggu ibadah atau perayaan agama lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti seorang zimmi non-muslim yang hidup damai di bawah perlindungan Islam, maka aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menegaskan betapa besar perhatian Islam terhadap keadilan dan kedamaian bagi semua umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, dari semua penjelasan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa toleransi adalah wujud nyata dari ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan kedamaian. Dengan bersikap toleran, kita menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama manusia. Kita menunjukkan bahwa Islam benar-benar rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Marilah kita tanamkan sikap toleransi mulai dari diri sendiri, dari lingkungan, keluarga, sekolah hingga masyarakat. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi muslim yang taat, tapi juga menjadi pembawa kedamaian di tengah keberagaman umat manusia. Sekian ceramah singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.